Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Dian Alvera. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu pengertian evaluasi itu tersebut. Nah, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu itu tersebut. Nah, dalam suatu pendidikan, evaluasi diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Nah, Sukma Dinata juga menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau sudah terrealisasikan. Nah, sedangkan pengertian kurikulum tersebut, pengertian kurikulum itu sendiri yaitu sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolahan. Nah, disajikan dalam bentuk dokumen-dokumen yang sudah ditentukan dan juga sudah disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas dan juga dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan dan dapat membawa perubahan tingkah laku pada siswa. Nah, evaluasi dan kurikulum ini juga merupakan dua disiplin yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Hubungan antara evaluasi dan kurikulum ini bersifat organis dan juga berproses secara evolusioner. Nah, evaluasi ini merupakan kegiatan yang luas dan juga kompleks dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, Taylor dalam buku Hamalik berpendapat bahwa evaluasi kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengecek keberlakuan kurikulum yang harus diberlakukan ke dalam empat tahap, yaitu yang pertama evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran yang meliputi metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga yaitu evaluasi terhadap efektivitas, baik efektivitas waktu, tenaga, dan juga biaya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Saya Walil Mafahir. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Program evaluasi kurikulum didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu yang mengarahkan kegiatan-kegiatan sepanjang proses evaluasi kurikulum dilaksanakan. Yang kedua adalah evaluasi kurikulum bersifat objektif. Objektif dalam arti berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber pada data yang nyata dan akurat yang diperoleh oleh sumber yang handal. Dan selanjutnya yang ketiga, evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Pelaksanaan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat adalah evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa sendiri di samping menjadi tanggung jawab utama lembaga, panitia, dan pengembangan. Yang kelima, evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisiensi. Pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang, dan oleh karena itu harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak
berimbang dengan materi yang dikeluarkan atau yang digunakan. Yang keenam adalah evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini perlu mengingatkan tentunya di dalam dan di luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru dan kepala sekolah sangatlah penting karena merekalah yang paling mengetahui tentang keterlaksanaan dan keberhasilan kurikulum serta permasalahan yang dihadapi. Ya, mungkin cukup itu penjelasan tentang prinsip-prinsip kurikulum yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk materi berikutnya yaitu sasaran evaluasi kurikulum. Sasaran evaluasi kurikulum harus berhubungan dengan kegiatan yang nyata dan telah terjadi, karena tidak mungkin seseorang melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang masih dalam pikiran teoris atau masih dalam angan-angan. Sasaran evaluasi kurikulum harus berhubungan dengan tujuan evaluasi kurikulum itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dievaluasi itu relevan dengan apa yang diharapkan, kecuali orang tersebut telah melakukan sebuah penelitian. Adapun sasaran evaluasi kurikulum dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama yaitu dimensi-dimensi kurikulum yang mencakup 1. Dimensi perencanaan. Maksud dari dimensi perencanaan ini adalah berkaitan dengan perencanaan dalam pembelajaran. Lalu, dimensi berikutnya yaitu dimensi hasil, berhubungan dengan hasil dari pembelajaran. Lalu, yang berikutnya ada komponen-komponen kurikulum yang mencangkup tujuan kurikulum, lalu ada isi kurikulum, lalu ada proses kurikulum yang meliputi metode, lalu media, sumber, dan juga lingkungan. Lalu ada komponen evaluasi kurikulum yang meliputi formatif dan sumatif. Lalu yang ketiga ada tahap-tahap pengembangan kurikulum yang mencangkup tahap perencanaan yang meliputi silabus dan RPP, lalu pelaksanaan di sekolah dan di luar sekolah, lalu ada monitoring, dan ada evaluasi. Jadi kesimpulannya bahwa sasaran evaluasi kurikulum harus berhubungan dengan sesuatu yang nyata atau sesuatu kegiatan yang sudah terjadi. Jadi evaluasi tidak dapat dilakukan bila kegiatan tersebut belum terjadi. Misalnya masih dalam perencanaan, nah itu masih belum dapat dibilang dievaluasi. Jadi evaluasi kurikulum harus sudah terjadi atau kegiatannya itu harus sudah terjadi. Jadi misalnya evaluasi kurikulum itu dilakukan misalnya ada sebuah kegiatan yang belum terjadi atau masih dalam angan-angan. Lalu kita bisa pikirkan apakah kegiatan itu bisa dievaluasi karena belum terjadi atau belum dilakukan. Karena yang namanya evaluasi itu dilakukan di akhir. Jadi kegiatannya itu sudah terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, yang D adalah tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum berbeda-beda tergantung dari konsep atau pengertian seseorang tentang evaluasi. Terkadang tujuan tersebut tercantum jelas dalam definisi yang dikemukakan dan terkadang juga tidak tercantum dalam definisi yang dikemukakan. Secara mendasar, tujuan suatu pekerjaan evaluasi kurikulum dan evaluasi lainnya bersifat praktis. Nah, tujuan evaluasi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyediakan informasi mengenai pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Dan yang kedua, yaitu menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Yang keempat, yaitu memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum.
Yang kelima, yaitu mengetahui hingga manakah peserta didik mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu poin yang keenam, yaitu menilai efektivitas kurikulum. Yang ketujuh yaitu menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan poin selanjutnya yang E, yaitu model evaluasi kurikulum. Lah, model evaluasi kurikulum itu ada dua. Yang pertama evaluasi kuantitatif, yang kedua yaitu model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kuantitatif itu hanya fokus pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar. Adapun model-model evaluasi kurikulum yang dikategorikan sebagai model evaluasi kuantitatif, yaitu yang pertama model black box Taylor. Nah, model ini dapat dikatakan hanya berfokus pada hasil belajar saja peserta didik dan mengabaikan penilaian pada proses kurikulum yang begitu penting, yang perlu dievaluasi demi kelancaran kurikulum itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu model teoretik Taylor dan Maguire. Lah, dalam melaksanakan evaluasi kurikulum sesuai model ini, itu meliputi dua hal. Yang pertama yaitu mengumpulkan data objektif yang dihasilkan dari berbagai sumber mengenai komponen, tujuan, lingkungan, personalia, metode, konten, hasil belajar langsung maupun hasil belajar yang jangka panjang. Yang kedua yaitu pengumpulan data yang merupakan hasil pertimbangan individual terutama mengenai kualitas tujuan, masukan, dan hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu model pendekatan sistem Alkin. Model pendekatan sistem Alkin itu membagi atas 3 komponen ya. Yang pertama yaitu masukan, perantara, dan keluaran dalam kurung hasil. Selanjutnya yaitu model evaluasi komponen STAIK. Lah, STAIK itu mendasarkan modelnya pada evaluasi formal, yaitu di mana dikatakannya sebagai suatu kegiatan evaluasi yang sangat tergantung pada pemakaian atau evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar yang tidak terlibat dalam evaluan. Yang selanjutnya yaitu model CHIP. Model ini terbentuk dari 4 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu konteks, yang kedua yaitu input, yang ketiga yaitu proses, yang keempat itu hasil. Dan selanjutnya itu model ekonomi mikro. Model ekonomi mikro itu pada dasarnya model yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Model ini memiliki fokus utama pada hasil. Yang kedua yaitu model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kualitatif itu menggunakan metodologi kualitatif dalam mengumpulkan evaluasi. Lah, ciri dari model evaluasi kualitatif itu selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Ada beberapa model evaluasi kualitatif. Ada 3, yaitu yang pertama model studi kasus. Lah, model studi kasus ini memusatkan perhatiannya kepada kegiatan pengembangan kurikulum pada satu satuan pendidikan. Karakteristik model evaluasi kualitatif adalah data yang dikumpulkan terutama adalah data kualitatif. Yang selanjutnya yaitu model iluminatif. Lah, model ini mendasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial dan memberikan perhatian terhadap lingkungan luas dan bukan hanya kelas, di mana suatu inovasi kurikulum dilaksanakan. Perhatian ini tuh merupakan salah satu kekuatan model iluminatif ya. Terakhir yaitu model responsif.
Model ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model contenance. Meskipun dalam beberapa hal terdapat perbedaan pertama itu dalam hal fokus. Model contenance berfokus pada kurikulum sebagai suatu rencana, sedangkan model responsif berfokus pada kurikulum dalam dimensi proses. Syukron.